Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membaca Iqra 3 pada halaman yang ke-12. Mari kita mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kita akan belajar membaca pada Iqra yang ketiga pada halaman yang ke-12. Mari kita mulai dari baris yang pertama. Perhatikan sahabat, di sini ada huruf hijaiyah yaitu huruf H. Huruf H ini adalah termasuk huruf halq, huruf yang keluar dari tenggorokan, dan di sini berharokat kasroh. Ini cara membacanya adalah hi. Ketika berharokat fathah berada di atas dibaca h. Ketika berharokat dhammah berada di atas seperti huruf wawu, maka dibaca hu. Ha, hi, hu. Sama dengan di sini, perhatikan sahabat, ini adalah bentuk huruf hijaiyah, huruf H ketika berada di tengah kalimat, bentuknya seperti ini. Perhatikan perbedaan antara huruf hijaiyah. Ini adalah huruf hijaiyah manakala ketika berada di awal kalimat, bentuknya seperti ini. Berubah ketika berada di tengah, bentuknya berubah menjadi seperti ini. Dan sama dengan di sini, ini juga adalah huruf H, huruf hijaiyah H yang bentuknya ketika berada di akhir kalimat, bentuknya seperti ini. Sama-sama dibaca hi. Sama-sama dibaca hi. Ini adalah bentuk ketika dia tunggal sendirian. Kita ulangi. Ini adalah bentuk huruf hijaiyah H ketika di awal kalimat. Di sini adalah huruf hijaiyah berada di tengah kalimat. Dan di sini adalah huruf hijaiyah ketika di akhir kalimat. Dan di sini adalah huruf hijaiyah H ketika tunggal, ketika sendirian, tidak bersambung dengan huruf yang lainnya. Kita baca hi, 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 hi. Seperti itu. Kita lanjutkan pada baris yang kedua. Kita baca, di sini adalah huruf ta. Huruf hijaiyah ta ini berharokat kasroh, dibaca ti. Ketika berada di atas berharokat fathah, dibaca ta. Ketika dhammah seperti huruf wawu, berharokat dhammah, dibaca tu. Ta, ti, tu. Sama dengan di sini adalah huruf ta yang berharokat kasroh. Ini adalah bentuk ketika berada di tengah kalimat. Maka bentuknya seperti ini. Perhatikan perubahannya. Dibaca ti karena berharokat kasroh. Ketika berada di atas dibaca ta. Jika dhammah dibaca tu. Sama dengan di sini adalah bentuk huruf hijaiyah ta yang berada di akhir kalimat, bentuknya seperti ini perubahannya. Perhatikan antara perubahan di awal, di tengah, dan di akhir. Sama dengan di sini juga huruf ta. Dibaca ti karena berharokat kasroh. Kita baca kembali ti, 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 ti. Jadi sahabat Al-Quran, perhatikan di sini, kita ulang kembali. Jangan heran ataupun jangan bingung ketika melihat huruf-huruf seperti ini. Ketika kita tahu dan menghafal bentuk-bentuk perubahan huruf hijaiyah ketika di awal kalimat ataupun di tengah kalimat ataupun di akhir kalimat, maka ketika kita sudah mengetahui, maka kita tidak akan bingung. Karena pada sebetulnya adalah bentuknya adalah sama, satu nama huruf hijaiyah yang berubah-ubah ketika berada di
awal kalimat ataupun tengah kalimat ataupun akhir kalimat. Sehingga yang perlu dipahami adalah sahabat, pentingnya menghafal perubahan-perubahan huruf-huruf ini supaya nantinya tidak kebingungan ataupun tidak susah ketika melihat satu kalimat huruf hijaiyah yang bentuknya saling bergandengan. Kita lanjutkan pada baris selanjutnya. Perhatikan sahabat, di sini ada huruf fa yang berharokat fathah, ada tanda alifnya. Ini adalah mad tabi'i, dibaca panjang fa. Lalu ada huruf ta di sini yang berharokat kasroh, dibaca ti. Lalu ada huruf ha. Ini adalah bentuk huruf ha ketika berada di tengah, bentuknya seperti ini. Kalau huruf ha yang berada di akhir kalimat seperti ini bentuknya. Jika yang berada di awal bentuknya seperti ini. Nah, ini penting sekali sahabat untuk menghafal. Karena jika kita hafal, kita tidak akan kesulitan dalam membacanya. Lalu di sini ada huruf ta yang berada di akhir kalimat. Bentuknya seperti ini, seperti yang sudah kita baca tadi di atas. Kita baca Fatihati. Kita ulang kembali. Fatihati, Fatihati. Selanjutnya di sini ada huruf alif. Huruf alif ini berharokat fathah. Bentuknya seperti ini, tanda harokatnya ini adalah panjang. Jadi dibaca panjang a. Lalu di sini ada huruf kha. Ini bentuk huruf kha ketika berada di awal kalimat. Seperti ini bentuknya. Jika berada di akhir kalimat, nanti kita akan berikan contoh yang lain. Di sini bentuk huruf kha ketika berada di awal kalimat yang berharokat kasroh. Ini dibaca khi. Selanjutnya ada huruf ro yang berharokat fathah. Ini bentuk huruf ro. Huruf ro ini tidak bisa digandeng dengan huruf yang lainnya kecuali berada di akhir kalimat. Jadi tidak bisa huruf ro ini langsung digandeng dengan huruf selanjutnya, tidak bisa. Sehingga huruf ro ini hanya bisa digandeng ketika di akhir kalimat. Perhatikan dibaca ro, kenapa? Karena berharokat fathah. Selanjutnya sahabat, di sini ada huruf ta yang berharokat kasroh. Ini adalah bentuk huruf ta marbutoh, ta yang bentuknya lingkaran seperti ini, dibaca ti karena berharokat kasroh. Kita baca akhiroti, akhiroti, akhiroti. Selanjutnya di sini ada huruf ro yang berharokat fathah, dibaca ro. Ini adalah bentuk huruf ro yang berada di awal kalimat, dan bisa ketika ro ini tunggal. Bentuknya seperti ini, berharokat fathah, dibaca ro. Ada tanda alifnya, dibaca panjang mad tabi'i, 2 harokat ro. Selanjutnya di sini ada huruf fa yang berharokat kasroh. Ini bentuk huruf fa yang berada di awal kalimat, dibaca fi. Selanjutnya di sini ada huruf qaf yang berharokat fathah, dibaca qa. Ini bentuk huruf qaf yang berada di tengah kalimat, perhatikan bentuknya. Selanjutnya ada huruf ta yang berharokat kasroh. Ini bentuk ta marbutoh yang berada di akhir kalimat. Kita baca rafiqati, rafiqati, rafiqati. Selanjutnya di sini ada huruf ghain yang berharokat fathah. Ini bentuk ketika huruf ghain ini berada di awal kalimat. Perhatikan di sini bentuknya seperti ini. Lalu di sini ada huruf ba yang berharokat fathah, dibaca ba. Ini bentuk ba ketika berada di tengah kalimat, rubahnya seperti ini.
Selanjutnya ada huruf ro yang berharokat fathah. Sudah kita sampaikan tadi, huruf ro ini tidak bisa disambung, digandeng dengan huruf yang lain kecuali berada di akhir kalimat. Jadi tidak bisa huruf ro ini langsung digandeng dengan huruf setelahnya. Harus di akhir kalimat. Dibaca ro karena berharokat fathah. Selanjutnya ada huruf ta marbutoh yang berada di akhir kalimat. Hurufnya tidak bisa disambung karena huruf sebelumnya berharokat. Huruf sebelumnya adalah huruf ro. Berbeda dengan di sini, sama-sama huruf ta marbutoh, dia bisa digandeng karena huruf sebelumnya ada huruf qaf, yang mana huruf tersebut dapat digandeng dengan huruf yang lainnya. Kita baca ghabarati, ghabarati, ghabarati. Selanjutnya kita baca pada baris berikutnya. Di sini ada huruf ain yang berharokat fathah. Ada tanda alifnya, dibaca panjang. Panjang 2 harokat. Ada huruf mim yang berharokat fathah. Ada mim yang berharokat kasroh. Sahabat, di sini bentuk huruf mim ketika berada di awal kalimat. Dibaca mi karena berharokat kasroh. Selanjutnya ada huruf lam yang berharokat fathah. Dibaca la. Ini adalah bentuk huruf lam yang berharokat fathah. Dan bentuknya ketika berada di akhir kalimat seperti ini. Nanti ada huruf lam yang bentuknya berada di tengah kalimat. Semisal seperti ini. Perhatikan perubahannya. Ini berbeda antara di akhir kalimat dan di tengah kalimat. Jangan sampai kebingungan ketika membacanya. Kita baca amila, amila, amila. Selanjutnya sahabat, di sini ada huruf shad yang berharokat fathah, ada tanda alifnya, maka dibaca matobi'i panjang 2 harokat. So. Lalu di sini ada huruf lam yang berharokat fathah. Ini tanda huruf lam yang ketika berada di awal kalimat. Perhatikan, contoh di sini ada huruf ha yang berharokat fathah. Ini bentuk huruf ha ketika berada di akhir kalimat. Kita baca soniha. Jangan lupa huruf shadnya dipanjangkan. Soniha, soniha. Kita lanjutkan. Di sini ada huruf alif yang berharokat fathah. Ada tanda harokat seperti ini, maka tandanya panjang. 2 harokat mutabi'i. Alihati, alihati. Perhatikan di sini huruf lam yang berharokat kasroh berada di awal kalimat. Dan di sini ada huruf ha yang berharokat fathah, dibaca ha. Ini adalah bentuk ha ketika berada di tengah kalimat. Bentuknya seperti ini, seperti yang kita sudah baca pada awal tadi. Selanjutnya di sini ada huruf ta marbutoh. Ini bentuk ketika di akhir kalimat, bisa digandeng karena huruf sebelumnya adalah huruf ha yang bisa digandeng dengan huruf yang lainnya. Kita baca alihati, alihati. Selanjutnya di sini ada huruf ha yang berharokat kasroh. Dibaca hi. Ini bentuk huruf ha yang berada di awal kalimat, sahabat. Lalu di sini ada huruf jim yang berharokat fathah, ada tanda alifnya, maka matobi'i dibaca panjang. Perhatikan ini bentuk huruf jim yang berada di tengah kalimat. Jangan sampai kebingungan dalam membacanya. Lalu di sini ada huruf ro yang berharokat fathah, dibaca ro. Huruf ro ini tidak bisa digandeng dengan huruf yang lainnya. Perhatikan di sini ada huruf ta marbutoh ketika tunggal, karena tidak bisa digandeng dengan huruf sebelumnya, yaitu huruf ro. Dibaca ta karena berharokat fathah. Kita ulangi, kita baca hijarota, hijarota, hijarota. Selanjutnya ada huruf wawu yang berharokat fathah, dibaca wa. Ada huruf nun yang berharokat
Fathah dibaca na, ada tanda alifnya berarti panjang mad tabi'i 2 harokat. Lalu di sini ada huruf tan yang berharokat fathah. Kita baca wanata, wanata, wanata. Selanjutnya ada huruf kha yang berharokat fathah. Ini berada di awal kalimat, bentuknya seperti ini sahabat, dan berharokat fathah dibaca kha. Jangan sampai bingung. Selanjutnya ada huruf ta yang berharokat fathah, ada tanda alifnya. Jika ada tanda alif dan huruf sebelumnya berharokat fathah, itu tandanya dibaca panjang ataupun mad tabi'i 2 harokat. Selanjutnya ada huruf ya yang berharokat fathah, dibaca ya. Kita baca khotoya. Perhatikan jangan lupa tanda panjang pada huruf ta-nya. Khotoya, khotoya, khotoya. Selanjutnya ada huruf wawu yang berharokat fathah, ada huruf alif yang berharokat fathah. Perhatikan. Lalu ada huruf ba yang berada di awal kalimat berharokat kasroh, dan huruf sesudahnya adalah huruf ya, ya sukun. Tandanya ini panjang mad tabi'i dibaca 2 harokat. Perhatikan. Lalu ada huruf ha yang berharokat kasroh. Ini adalah tanda huruf ha yang bergandeng yang posisinya berada di akhir kalimat. Maka perubahannya seperti ini, dibaca wa abihi, wa abihi, wa abihi. Selanjutnya ada huruf ba yang berharokat fathah, ada huruf shad yang berharokat fathah, ada huruf ro yang berharokat kasroh, ada huruf ha yang berharokat kasroh. Perhatikan ini bentuk ketika berada di awal kalimat pada huruf ba. Lalu huruf shad yang berharokat fathah, bentuk ketika berada di tengah. Perhatikan. Lalu ada huruf ro. Perhatikan huruf ro ini tidak bisa digandeng dengan huruf yang lainnya kecuali berada di akhir kalimat seperti ini sahabat. Makanya huruf setelahnya tidak bisa digandeng. Huruf ha ini harus terpisah. Dibaca hi. Perhatikan karena tanda harokatnya seperti ini, 2 harokat. Basorihi, basorihi. Selanjutnya sahabat, perhatikan di sini ada huruf ain yang berharokat fathah. Ini bentuk ain yang bentuknya berada di awal kalimat seperti ini. Perhatikan. Selanjutnya ada huruf qaf yang berharokat kasroh. Perhatikan ini bentuk huruf qaf yang berada di tengah kalimat. Disusul setelahnya ada huruf ya yang berharokat sukun. Tandanya ini adalah mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Juga di sini ada huruf mim yang berada di akhir kalimat. Ditambahi juga ada huruf alif, sedangkan berharokat fathah. Ini juga tanda mad tabi'i dibaca panjang. Kita baca aqima, aqima. Seperti itu sahabat cara membacanya yang benar. Selanjutnya ada huruf mim yang berharokat fathah. Ini bentuk ketika berada di awal kalimat. Disusul ada huruf ha yang berada di tengah kalimat yang berharokat kasroh. Ada huruf ya sukun, maka tandanya panjang mad tabi'i 2 harokat. Ada huruf shad yang berada di akhir kalimat, ada tanda alifnya, maka ini panjang 2 harokat mad tabi'i. Kita baca mahiso, mahiso, mahiso. Selanjutnya ada huruf dal yang berharokat fathah, ada tanda alifnya panjang, dibaca mad tabi'i 2 harokat. Ha berada di awal kalimat berharokat sukun, dibaca hi. Ada huruf dot yang berharokat fathah, ini bentuk ketika berada di tengah. Perhatikan jangan sampai bingung. Berharokat fathah dibaca do. Ada huruf ta yang berharokat kasroh, ini namanya tak marbutoh, tak yang bentuknya lingkaran seperti ini. Ini dibaca ti, apa namanya, berada di akhir kalimat seperti itu sahabat. Kita baca kembali pada awal. Tahidoti, tahidoti, tahidoti.
Perhatikan setelahnya ada huruf ghain yang berharokat fathah. Ini bentuk ketika berada di awal kalimat. Disusul ada tanda alifnya dan huruf sebelumnya berharokat fathah, maka dibaca matobi'i panjang 2 harokat. Gha. Selanjutnya ada huruf shin yang berharokat kasroh. Ada ya yang berharokat fathah. Ini bentuk ketika berada di awal kalimat pada huruf shin. Disusul ada huruf ya yang berada di tengah kalimat. Perhatikan perubahannya. Jangan bingung, jangan kesulitan. Berharokat fathah dibaca ya. Selanjutnya ada huruf ta yang berharokat kasroh. Ini adalah huruf ta marbutoh yang berada di akhir kalimat. Seperti itu sahabat. Dibaca ghasyiyati, ghasyiyati. Selanjutnya ada huruf mim yang berharokat fathah. Ada huruf dod yang berharokat fathah, ada tanda alifnya. Ini panjang, ini tanda huruf mim yang berada di awal kalimat. Ada huruf jim yang berharokat kasroh, ada huruf ain yang berharokat fathah. Kita baca madhaji'a, madhaji'a, madhaji'a. Perhatikan seperti itu cara membacanya. Selanjutnya ada huruf alif yang berharokat fathah, dibaca panjang, ada tanda harokatnya seperti ini. A. Ada huruf mim yang berharokat kasroh dan huruf nun yang berharokat kasroh, dibaca amini, amini. Selanjutnya ada huruf ta yang berharokat fathah, huruf ain yang berharokat fathah, ada huruf mim yang berharokat kasroh dan huruf ha yang berharokat kasroh, dibaca ta'amihi, ta'amihi. Seperti itu sahabat cara membacanya. Selanjutnya ada huruf wawu yang berharokat fathah, dibaca wa. Ini bentuk huruf wa ini tidak bisa digandeng sahabat, sama dengan huruf ro. Huruf wawu ini tidak bisa digandeng kecuali ketika berada di akhir kalimat. Ketika di awal kalimat dia tidak bisa digandeng huruf setelahnya. Selanjutnya ada huruf lam yang berharokat fathah, dibaca lam, la. Ada huruf dal, ada harokat kasroh, dibaca di dan digandeng. Nah, perhatikan juga sahabat, huruf dal ini juga termasuk huruf yang tidak bisa digandeng kecuali berada di akhir kalimat. Makanya huruf setelahnya tidak bisa dibaca bersambung, gandeng. Seperti itu sahabat. Ada huruf ha yang berharokat kasroh, ini panjang 2 harokat. Walatihi, walatihi. Kita lanjutkan pada baris yang terakhir. Bisihafi. Perhatikan huruf ba berharokat kasroh berada di awal kalimat, bentuknya seperti itu. Huruf sod berharokat kasroh, huruf ha yang berharokat fathah, ada tanda alifnya panjang matobi'i 2 harokat. Setelahnya ada huruf fa yang berharokat kasroh. Bisihafi. Selanjutnya kita baca huruf mim yang berharokat fathah, dibaca ma. Huruf ro yang berharokat kasroh dibaca ri. Perhatikan ada ya sukun tandanya huruf sebelumnya berharokat kasroh, maka panjang 2 harokat matobi'i. Ada huruf dod yang berharokat fathah, ada tanda alifnya, maka dibaca panjang. Maridho, maridho. Lalu di sini ada huruf za yang berharokat fathah, ada huruf ba yang berharokat fathah, panjang zaba. Seperti itu. Ada huruf nun yang berharokat kasroh, ada ya yang berharokat fathah, ada huruf ta yang berharokat kasroh. Ini bentuk ketika berada di awal kalimat, ya berada di tengah kalimat, dan tak berada di akhir kalimat. Seperti ini bentuk perubahannya. Kita baca di sini, perhatikan ba-nya panjang, ada tanda alifnya berharokat fathah matobi'i. Zabaniyati, zabaniyati. Seperti itu. Yang terakhir ada huruf qaf yang berharokat fathah, dibaca qa. Ada huruf ta yang berharokat fathah, ini berada di awal kalimat, berada di tengah kalimat. Perhatikan. Yang terakhir perhatikan huruf ro tidak bisa digandeng, dibaca ro berharokat fathah. Ada huruf ta yang berharokat kasroh, ti.
Qatarati, qatarati, qatarati. Seperti itu sahabat Al-Quran, bagaimana cara membaca Iqra yang benar pada Iqra 3 pada halaman yang ke-12. Shadaqallahul azim. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, alhamdulillah telah kita belajar bersama-sama bagaimana cara membaca Iqra 3 pada halaman yang ke-12. Di sini mengajarkan perubahan huruf ketika bergandeng dengan huruf yang lainnya. Perhatikan huruf-huruf yang sudah kita pelajari tadi. Semoga video ini memberikan manfaat, memberikan contoh dan edukasi bagaimana cara membaca Iqra 3 pada halaman yang ke-12 dengan benar. Dan semoga bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.